Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang melimpah untuk teman-teman semuanya dan rezeki yang berlimpah dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi di channel aku Warna Syukur. Kali ini aku ingin membahas tema mengenai bagaimana di usia 40 plus kita bisa memiliki skill yang baik untuk mendapatkan hasil yang cukup untuk kita sebagai perempuan yang hanya di rumah saja. Baiklah teman-teman aku cerita dulu sedikit ya. Aku seorang ibu rumah tangga biasa ya. Dulu ketika anak-anakku masih kecil, aku memang memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Jadi benar-benar fokus untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak aku. Jadi ketika anak-anak itu usianya dari semenjak lahir hingga remaja, ya sekarang anakku yang terakhir insya Allah akan lulus dari sekolah dasar. Maka aku waktunya mulai banyak kosong gitu ya untuk mengurusi hal-hal yang anak-anak kecil biasanya kan lebih ribet gitu, harus mengawasi 24 jam gitu ya. Kalau sekarang anak-anak lebih mandiri. Nah, tentunya untuk ibu rumah tangga ketika dalam fase seperti ini, kita membutuhkan kegiatan yang baru ya kan, supaya kita tidak tertinggal. Kita harus selalu mendevelop diri sendiri, melakukan pengembangan diri agar selalu menjadi orang yang mendapatkan input yang baik. Nah, apa saja yang aku lakukan? Semoga saja bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Baiklah teman-teman, di usia aku yang udah 40 tahun lebih ya, menjelang 50 tahun, aku melakukan upgrade diri ya, menambah skill leher ke atas gitu ya. Dalam hal ini, meskipun di usia yang tidak muda lagi, aku lebih fokus untuk mempelajari ilmu digital. Kenapa aku mempelajari ilmu digital? Karena di era digitalisasi, ya sebagai seorang ibu rumah tangga yang full di rumah saja, bisa memberikan dampak yang positif, ya. Tentunya setelah mendapatkan skill tentang digitalisasi, ya, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat. Mungkin dia bisa mendapatkan penghasilan dari ilmu atau skill yang sudah dimiliki. Gitu ya teman-teman. Kemudian hal lain yang aku lakukan sebagai ibu rumah tangga pada usia 40 tahun lebih ini, aku mulai lagi untuk melatih diri menulis. Sesuatu hal yang aku dulu sangat sukai untuk menulis. Ya, bagaimana supaya aku bisa menuangkan ide-ide aku, pikiran-pikiran yang dulu itu aku tuangkan dalam bentuk tulisan, tapi semenjak mengurus anak-anak, maka hal ini banyak tertunda. Ya, apa sih manfaatnya ketika kita menulis sesuatu, apa yang ada di pikiran kita? Yang pertama jelas itu membuat kita berpikirnya itu lebih kritis ya. Kemudian ada sesuatu misalnya unek-unek kah, atau kebahagiaan kah, ya, rasa syukur kah, itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, membuat kita seperti merefresh gitu ya. Kita menyegarkan kembali pikiran kita. Efek baiknya adalah ya akan berdampak pada kegiatan sehari-hari, akan menjadi lebih bersemangat ya ketika kita menulis gitu. Hal yang lain yang aku lakukan adalah aku menikmati konten-konten yang bisa memberikan manfaat untuk skill aku ya. Aku mengamati konten-konten bagaimana mereka itu memberikan edukasi bagi seorang aku yang udah tidak muda lagi ini gitu ya. Konten yang bagaimana yang aku lihat, konten motivasi, konten tutorial gitu ya. Tutorial di situ banyak sekali ya kan jenisnya. Kemudian edukasi juga banyak sekali jenisnya. Tapi hal yang aku lakukan adalah sesuai dengan yang aku minati gitu ya. Aku berminat dalam hal mindset dan pengembangan diri. Maka aku menikmati konten-konten yang seperti itu. Kalaupun aku menonton konten-konten yang sifatnya hiburan, ya itu tidak selalu aku
fokus dalam hal tersebut ya. Aku hanya untuk sebagai selingan saja. Hal yang lainnya aku lakukan adalah aku akan mempraktekkan apa yang sudah aku pelajari di dunia digitalisasi ya, dan dari konten-konten yang aku lihat dari orang-orang yang sudah lebih pakar gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang seperti aku usianya, atau mungkin yang jauh lebih muda gitu ya, tapi memiliki waktu yang cukup luang karena anak-anak sudah lebih mandiri. Maka teman-teman boleh ya melakukan hal-hal yang menjadikan teman-teman semuanya lebih bertumbuh gitu ya, sehingga kita tidak merasa terbelakang ya, kita tidak merasa seperti tertinggal ya, sehingga ketika kita diskusi dengan anak-anak kita misalnya dengan tema-tema kekinian itu kita lebih nyambung lagi. Dan yang jelas walaupun kita sudah tidak muda lagi, kita harus memiliki semangat untuk selalu bertumbuh, selalu memotivasi diri agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu teman-teman ya, video aku kali ini semoga saja bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa ya like, comment, and share ya, sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.